Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi wadin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang terhormat Ibu binti Anisaul Hasanah, yang kami bersama hormati teman-teman semester 6 yang semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirrabbilalamin, di siang hari ini kita masih dapat menikmati nikmat yang Allah berikan. Salah satunya adalah nikmat belajar. Semoga nikmat ini dapat kita manfaatkan dengan baik adanya, sehingga menjadi bekal kehidupan kita baik di dunia maupun di akhirat. Sholawat serta salam, mari bersama-sama kita sanjung agungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang insya Allah syafaatnya akan menjadi penuntun kita. Syafaatnya akan menjadi penolong kehidupan kita baik di dunia maupun di akhirat nanti. Baik teman-teman, kami di sini dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Dik Chandra, Lisa Erlita, Rizky Amelia, dan Aprilia Damayanti. Melalui video singkat ini akan coba mempresentasikan tentang fungsi kompleks. Di dalam materi fungsi kompleks ini terdapat beberapa submateri, yaitu fungsi eksponen, fungsi trigonometri, fungsi hiperbolik, fungsi logaritma, inverse fungsi trigonometrik, dan hiperbolik. Yang pertama ada fungsi eksponen. Fungsi eksponen atau fungsi pangkat pada bilangan kompleks didefinisikan eksponen Z sama dengan E pangkat Z sama dengan E pangkat X plus Y sama dengan E pangkat X cos Y plus I sin Y sama dengan E pangkat X cis Y. Apabila Z merupakan bilangan real, maka untuk Y sama dengan 0, Z sama dengan X plus I 0, atau sama dengan Z sama dengan E pangkat X. Apabila Z merupakan bilangan imajiner murni, maka untuk X sama dengan 0, Z sama dengan IY. Jika Z sama dengan cos Y plus I sin Y, maka Z sama dengan E pangkat IY. Sehingga untuk E pangkat Z tidak sama dengan 0, E pangkat Z sama dengan E pangkat X cis Y. Jika nilai mutlak E pangkat Z sama dengan EZ, Y sama dengan argumen E pangkat Z. Selanjutnya ada sifat-sifat fungsi eksponen. Yang pertama ada E pangkat Z1 dikali E pangkat Z2, maka sama dengan E pangkat Z1 plus Z2. Yang kedua, E pangkat Z1 per E pangkat Z2 sama dengan E pangkat Z1 dikurang E pangkat Z2. Yang ketiga, eksponen Z pangkat N sama dengan eksponen NZ, di mana N sama dengan 1, 2, 3, sampai seterusnya. Yang keempat, 1 per E pangkat Z sama dengan E pangkat min Z. Yang kelima, E pangkat 0 sama dengan 1. Yang keenam, nilai panjang E pangkat Z sama dengan EZ. Yang ketujuh, E pangkat Z plus 2K V1 sama dengan E pangkat Z. Yang kedelapan, W sama dengan E pangkat Z. W sama dengan R cos theta plus I sin theta. Untuk W tidak sama dengan 0, Z sama dengan ln R plus I theta. Yang kesembilan, E pangkat ln Z sama dengan Z, di mana Z tidak sama dengan 0. Yang ke-10, ln E pangkat Z1 per E pangkat Z2 sama dengan ln Z1 plus ln Z2. Yang ke-11, ln Z1 Z2 sama dengan ln Z1 plus ln Z2. Yang ke-12, Z pangkat N sama dengan E pangkat N ln Z. Yang ke-13, Z pangkat 1 per N sama dengan E pangkat 1 per N ln Z. Fungsi trigonometri, formulasi E pangkat IX sama dengan cos X ditambah I sin X, dan E pangkat min IX sama dengan cos X min I sin X diperoleh
sin X sama dengan E pangkat IX dikurang E pangkat min IX per 2I. Maka sin Z sama dengan E pangkat IZ dikurang E pangkat min IZ per 2I. Cos X sama dengan E pangkat IX ditambah E pangkat min IX per 2. Maka cos Z sama dengan E pangkat IZ plus E pangkat min IZ per 2. Fungsi trigonometri. Adapun sifat-sifatnya yang pertama, tan Z sama dengan sin Z per cos Z. Kemudian yang kedua, kotangen Z itu sama dengan cos Z per sin Z. Kemudian yang ketiga, sekan Z itu sama dengan 1 per cos Z. Kemudian yang keempat, cos sekan Z itu sama dengan 1 per sin Z. Pendiferensialan dengan menggunakan aturan diperoleh yang pertama, D per dz, tan Z itu sama dengan sekan kuadrat Z. Kemudian yang kedua, D per dz, kotangen Z itu sama dengan cos sekan kuadrat Z. Kemudian yang ketiga, D per dz, sekan Z itu sama dengan sekan Z tan Z. Kemudian yang keempat, D per dz, cos sekan Z sama dengan min cos sekan Z kotangen Z. Definisi, sin Z itu sama dengan E pangkat IZ min E pangkat min IZ per 2I diperoleh sin Z sama dengan sin X cos hiperbolik Y ditambah I cos X sin hiperbolik Y. Kemudian cos Z sama dengan E pangkat IZ ditambah E pangkat min IZ per 2 diperoleh cos Z sama dengan cos X cos hiperbolik Y min I sin X sin hiperbolik Y. Fungsi hiperbolik. Fungsi hiperbolik pada analisis kompleks didefinisikan yang pertama, sin hiperbolik Z sama dengan E pangkat Z min E pangkat min Z per 2. Kemudian yang kedua, cos hiperbolik Z sama dengan E pangkat Z ditambah E pangkat Z per 2. Kemudian yang ketiga, tan hiperbolik Z sama dengan sin hiperbolik Z per cos hiperbolik Z. Fungsi E pangkat Z dan E pangkat min Z merupakan fungsi menyeluruh, maka demikian juga sin hiperbolik Z dan cos hiperbolik Z. Sedangkan tan hiperbolik Z merupakan fungsi analitik di setiap domain asalkan cos hiperbolik Z tidak boleh sama dengan 0. Fungsi hiperbolik kompleks bentuknya mirip dengan fungsi hiperbolik variabel real sebagai berikut. Yang pertama, D per dz sin hiperbolik Z itu sama dengan cos hiperbolik Z. Kemudian yang kedua, D per dz cos hiperbolik Z itu sama dengan sin hiperbolik Z. Kemudian yang ketiga, D per dz tan hiperbolik Z itu sama dengan sekan hiperbolik kuadrat Z. Kemudian yang keempat, D per dz kotangen hiperbolik Z itu sama dengan min kosekan hiperbolik kuadrat Z. Kemudian yang kelima, D per dz sekan hiperbolik Z itu sama dengan min sekan hiperbolik Z tangen hiperbolik Z. Fungsi cos hiperbolik Z sin hiperbolik Z merupakan fungsi periodik dengan periode 2 pi dan tangen hiperbolik Z merupakan fungsi periodik dengan periode pi sehingga diperoleh cos hiperbolik dalam kurung Z ditambah 2 pi itu sama dengan cos hiperbolik Z dan Z ditambah 2 pi itu sama dengan sin hiperbolik Z. Adapun fungsi hiperbolik dengan sifat yang pertama, sin hiperbolik Z sama dengan 0 bila dan hanya bila Z sama dengan K pi, di mana K itu boleh sama dengan 0, plus minus 1, plus minus 2. Kemudian yang kedua, cos hiperbolik Z
itu sama dengan 0 bila dan hanya bila Z itu sama dengan K plus 1/2 Pi, di mana K itu sama dengan 0, plus minus 1, plus minus 2. Fungsi logaritma. Logaritma natural dari bilangan nyata positif X dituliskan ln X. Untuk selanjutnya, fungsi logaritma dari peubah kompleks Z yaitu Z sama dengan R E pangkat I theta. Dengan R modulus dari Z dan theta argumen Z yang berharga banyak yaitu theta ditambah 2 K pi, di mana K sama dengan 0,1,2 didefinisikan ln Z sama dengan ln dikali R E pangkat I theta sama dengan ln R ditambah I theta. Apabila pi harga utama dari theta yaitu pi lebih dari min pi dan kurang dari sama dengan pi, dituliskan theta sama dengan pi ditambah 2 K pi, di mana K 0,1,2 dan seterusnya, maka fungsi dituliskan ln Z sama dengan ln R ditambah I dikali pi ditambah 2 K pi, di mana K sama dengan 0,1,2 dan seterusnya. Harga utama dari ln Z yaitu jika K sama dengan 0, sehingga formulanya menjadi ln Z sama dengan ln R ditambah I pi, di mana R lebih dari 0 dan di mana pi lebih dari min pi dan kurang dari sama dengan pi. Fungsi ln Z sama dengan ln R ditambah I, di mana R lebih dari 0 dan pi lebih dari min pi kurang dari sama dengan pi adalah kontinu dalam domain R lebih dari 0. Karena komponen-komponennya U yaitu R dan pi dan V yaitu R dan pi adalah kontinu di setiap titik pada domain. Derivatif parsial tingkat 1 dari U dan V adalah kontinu dan memenuhi PCR sehingga ln Z adalah analitik. Apabila, maka D per dz ln Z sama dengan E pangkat min I theta dikali 1 per R I 0 sama dengan 1 per R E pangkat I theta. Sifat-sifat derivatif sebagai berikut. Yang pertama, D per dz ln Z sama dengan 1 per Z. Yang kedua, D per dz ln fungsi Z sama dengan F aksen Z dibagi dengan Fz. Yang ketiga, E pangkat ln Z sama dengan Z. Yang keempat, ln Z1 ditambah Z2 sama dengan ln Z1 ditambah ln Z2. Yang kelima, ln Z1 dibagi Z2 sama dengan ln Z1 dikurang ln Z2. Yang keenam, ln Z pangkat 1 per N sama dengan 1 per N ln Z. Dan terakhir, Z pangkat 1 per N sama dengan eksponen 1 per N ln Z. Inverse fungsi trigonometri dan hiperbolik. Inverse fungsi trigonometri dan hiperbolik dapat dinyatakan dalam logaritma dan inverse fungsi. Misalnya sinus yaitu sin pangkat min 1z dituliskan W sama dengan sin min 1z. Apabila Z sama dengan sin W, maka Z sama dengan E pangkat IW dikurang dengan E pangkat min IW dibagi 2. Sehingga diperoleh yang pertama, sin pangkat min 1Z sama dengan min I ln IZ ditambah akar 1 min Z kuadrat. Yang kedua, cos pangkat min 1Z sama dengan min I ln Z ditambah 1 akar 1 min Z kuadrat. Yang ketiga, tan min 1Z sama dengan setengah ln dikali 1 plus Z dibagi 1 min Z. Derivatif dapat diturunkan langsung dari definisi. Yang pertama, D per dz sin pangkat min 1Z sama dengan 1 per akar 1 min Z kuadrat. Yang kedua, D per dz cos pangkat min 1Z sama dengan min 1 per akar 1 min Z kuadrat. Dan yang ketiga, D per dz tan pangkat min 1Z sama dengan 1 per akar 1 min Z kuadrat. Untuk fungsi hiperbolik, inverse-nya dapat diperoleh yang pertama, sin
pangkat min 1Z sama dengan ln Z ditambah akar Z kuadrat ditambah dengan 1. Yang kedua, cos pangkat min 1Z sama dengan ln dikali Z ditambah akar Z kuadrat min 1. Dan yang ketiga, tan pangkat min 1Z sama dengan setengah ln dikali 1 per Z dibagi dengan 1 min Z. Terima kasih atas perhatian kepada video kami. Semoga dapat membantu. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.